Halo para kuliker semuanya, kembali lagi di channel Jengkulik, yaitu channel dimana tempat para kulikers bisa mendapatkan info, tips, dan resep kue untuk para kuliker semuanya. Jadi hari ini nih para kulikers, Jengkulik akan membagikan resep, yaitu resep kue bolu. Tapi kira-kira para kulikers bisa tebak nggak ya kue bolu apa nih hari ini Jengkulik akan bagi resepnya. Jadi para kulikers yang penasaran bisa langsung untuk subscribe terlebih dahulu channel Jengkulik, like, komen, dan share juga. Dan jangan lupa untuk selalu klik loncengnya biar tahu kalau ada uploadan terbaru dari Jengkulik ya kulikers. Oke kulikers, jadi hari ini Jengkulik akan memberikan resep kue, yaitu resep bolu marmer atau biasa disebut juga dengan marble cake. Mungkin kue bolu marmer ini udah sangat tidak asing sekali ya untuk para kulikers karena rasanya yang enak, lembut, dan manis, dan sangat menjadi favorit semua orang. Jadi untuk para kulikers yang pengen tahu resep dan cara membuatnya, yuk kita mulai saja. Kita bahas dari bahan-bahannya dulu ya kulikers. Untuk bahan-bahan dalam membuat marmer cake yang kita butuhkan adalah kuning telur. Untuk kuning telur di sini kita membutuhkan sekitar 6 kuning telur ya kulikers. Setelah kuning telur, kita juga membutuhkan putih telurnya. Dan untuk putih telurnya kita membutuhkan sebanyak 5 butir putih telur. Kenapa kuning dan putih telurnya ini dipisah? Karena nanti dalam pembuatan juga diaduknya secara terpisah ya kulikers. Bahan yang selanjutnya adalah kita membutuhkan margarin. Untuk margarin di sini yang kita butuhkan adalah sebanyak 200 gram. Dan untuk merek margarinnya boleh dipilih sesuai dengan selera para kulikers ya. Selain margarin, kita juga membutuhkan butter. Di sini butter kita membutuhkan sebanyak 100 gram. Untuk merek butter bisa juga dipilih sesuai dengan selera para kulikers juga. Selanjutnya kita membutuhkan gula halus. Gula halus kita perlukan sebanyak 200 gram. Dan selain gula halus kita juga membutuhkan gula pasir juga. Dan untuk gula pasir kita cukup memakai sebanyak 50 gram saja ya kulikers. Jadi kita memakai gula pasir dan gula halus juga kita pakai. Untuk bahan yang selanjutnya adalah kita membutuhkan tepung terigu yang protein sedang ya kulikers. Untuk tepung terigu ini kita membutuhkan sebanyak 200 gram. Dan diingat ya kulikers, memakai yang protein sedang biar hasil kue bolunya nanti lembut. Dan untuk bahan yang selanjutnya adalah kita memerlukan susu bubuk. Susu bubuk yang di sini yang kita perlukan adalah sebanyak 25 gram. Tapi kalau misalnya para kulikers nggak mau pakai susu bubuk, juga bisa memakai susu kental manis ataupun susu cair ya kulikers. Dan untuk memberi warna coklatnya kita membutuhkan coklat bubuk. Untuk coklat bubuk ini kita membutuhkan sebanyak 25 gram. Tapi para kulikers nih, kalau misalnya ada yang nggak mau pakai coklat bubuk, juga bisa dipakai dengan pasta rasa coklat ya kulikers. Dan untuk memberikan aroma yang wangi pada bolu, kita bisa memberikan vanili susu. Untuk vanili susu ini kita pakai hanya seujung sendok teh saja kulikers, karena dia aromanya sudah kuat. Jadi kita pakainya irit saja di ujung sendok teh saja. Itu adalah bahan-bahan yang kita perlukan ya kulikers. Dan sekarang kita lanjut ke cara membuatnya. Untuk cara membuatnya, pertama-tama kita panaskan ovennya terlebih dahulu dengan suhu 200 derajat celcius ya kulikers. Kita panaskan dulu ovennya biar nanti pada saat kita sudah selesai mengadon, ovennya sudah siap. Untuk yang selanjutnya adalah kita siapkan loyang tulban yang akan kita pakai. Dan untuk loyang tulban ini boleh tergantung dari selera kulikers ya, mau pakai yang model seperti apa. Karena untuk sekarang variasi loyang tulban itu sudah sangat variatif banget ya kulikers. Dan jangan lupa untuk para kulikers memoleskan loyang tulban ini bisa dengan menggunakan margarin yang ditaburi dengan terigu ataupun bisa juga menggunakan Carlo. Jika oven dan loyang sudah siap, maka kita bisa lanjut menuangkan margarin, butter, dan juga gula halus serta vanili ke dalam satu wadah. Lalu kita kocok dengan mixer dengan kecepatan sedang saja ya kulikers sampai semua adonan ini lembut dan mengembang. Setelah itu kita masukkan kuning telurnya satu persatu sambil dikocok lagi sampai mengembang ya para kulikers.
kita matikan mixer dan kita masukkan tepung terigu dan susu bubuk. Kita masukkannya sembari diayak ya Kolikers, biar tidak ada gumpalan-gumpalan di adonan kita. Jika sudah, kita bisa mengaduk semua adonan itu dengan spatula saja ya tuh Kolikers. Dan disarankan mengaduk itu menggunakan teknik lipat ya Kolikers, biar udara-udara yang di dalam adonan menjadi keluar. Lalu kita sisihkan adonan yang ini. Di tempat terpisah, kita kocok putih telur sampai berbuih ya Kolikers. Setelah itu, kita masukkan gula pasir secara bertahap sembari kita aduk, kita kocok sampai kaku atau sampai putih berjejak ya Kolikers. Lalu kita masukkan adonan putih telur tadi ke dalam adonan yang butter margarin ya Kolikers. Lalu kita aduk kembali menggunakan spatula saja dengan, ingat ya Kolikers, selalu dengan teknik lipat. Jadi biar udara-udara yang di dalam adonan itu menjadi keluar. Jika sudah selesai, maka kita ambil sedikit adonan putihnya untuk kita campurkan dengan coklat bubuk. Ini untuk kita bikin adonan yang untuk warna coklatnya. Dan jika sudah, kita aduk dan kita sisihkan. Selanjutnya kita tuang adonan putihnya sebanyak 3/4 dari bagian loyang. Setelah adonan putih dituang, maka kita bisa timpa dengan yang adonan coklat sedikit saja Kolikers, untuk lapisan di atasnya saja. Kurang lebih seperti ini ya Kolikers. Ini gunanya untuk kita membuat motif. Lalu kita buat motif menggunakan dengan garpu ataupun sumpit sesuai dengan motif kesukaan para Kolikers ataupun selera dari para Kolikers. Dan untuk pemberian motif ini bisa tergantung dari para Kolikers, boleh di tengah bagian bolunya ataupun di bagian paling atas bolunya juga bisa ya Kolikers. Jadi kalau misalnya Kolikers mau di tengah, bisa mengikuti cara seperti ini. Nanti baru ditimpa lagi dengan adonan putihnya. Tapi kalau misalnya para Kolikers pengen motifnya ada di paling atas, itu Kolikers bisa tuang dulu adonan putihnya sampai hampir memenuhi loyang, baru nanti atasnya dikasih lapisan coklat dan baru dibuat motifnya. Nah Kolikers, kalau misalnya tadi motifnya di tengah, kita akan timpa kembali dengan adonan putih sisanya sampai memenuhi loyang ya Kolikers. Jika sudah, jangan lupa kita untuk menghentak-hentakan loyang agar udara-udara yang di dalam adonan menjadi keluar ya Kolikers. Lalu kita oven, kita panggang bolu marmer ini selama 50 sampai 60 menit dengan api kecil saja ya Kolikers. Dan setelah 60 menit kita bisa buka oven, lalu kita cek dulu terlebih dahulu bolu kita dengan cara tes tusuk dengan menggunakan tusuk gigi. Jika memang tidak ada adonan yang menempel di tusuk gigi, berarti bolu kita sudah matang. Tapi kalau misalnya masih ada menempel, kita bisa panggang kembali 10 menit lagi agar bolu benar-benar matang secara keseluruhan. Jika sudah, maka bolu marmer kita atau marble cake yang kita buat ini sudah siap untuk disajikan ya Kolikers. Oke Kolikers, itu adalah resep dan cara membuat bolu marmer atau marble cake. Dan terima kasih kepada para Kolikers yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga resep jengkulik bagikan hari ini bisa bermanfaat dan menginspirasi para Kolikers ya. Dan para Kolikers yang mau mencoba di rumah, boleh banget dicoba. Dan nanti boleh cerita-cerita ya di kolom komentar ya Kolikers. Dan untuk para Kolikers yang baik hatinya, jangan lupa untuk terus subscribe channel Jengkulik, like, komen, dan share juga. Channel Jengkulik boleh di grup-grup mana aja, boleh di-share juga ke Kolikers. Dan jangan lupa untuk klik dan nyalakan loncengnya biar tahu kalau ada uploadan terbaru dari Jengkulik. Oke Kolikers, terima kasih. Sampai ketemu di video Jengkulik yang selanjutnya ya. Sampai jumpa.